Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam hari ya. Di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Masjid Nur Ukhuwah untuk mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya perkenalkan sedikit mengenai pengarang kitab Fawaidul Mukhtarah, yaitu Sayyid Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Beliau salah satu murid daripada murid Al-Habib Zain bin Sumaid, dan beliau ketika belajar ada di kota Madinah itu sangat tekun. Jadi memang cikal bakal orang yang berhasil di dalam menuntut ilmunya. Dan ketika beliau menuntut ilmu di sana itu, beliau jarang kumpul. Bukan berarti tidak mau kumpul dengan teman-teman. Artinya tidak mau kumpul di sini jangan menghabiskan waktu untuk sia-sia. Jadi punya prinsip begitu masuk di Madinah itu, yang ada setelah belajar dari Habib Zain kemudian kembali ke kamar mutola'ah. Terus begitu. Bahkan pakaian beliau itu ya, beliau itu enggak pernah nyetrika. Jadi selama menuntut ilmu di sana, bajunya itu enggak pernah disetrika. Di Madinah itu disediakan. Di Rubat Madinah itu disediakan mesin cuci, setrika disediakan di sana. Kita difasilitasi di sana. Tapi beliau saking menjaga waktu, enggak mau waktunya habis, setrika pun tidak. Cuci selesai, dijemur, nanti dipakai langsung. Jadi betul-betul disiplin. Dan Masya Allah, beliau yang saya dengar ya, walaupun saya ada jarak antara beliau lebih senior daripada saya jauh. Saya masuk 2004, beliau pulang 2002 gitu. Yang saya dengar dari senior-senior saya Habib Ali itu betul-betul tekun ketika belajar. Jadi nggak mau waktunya sia-sia. Makanya ketika di sana mengumpulkan semua keterangan dari Habib Zain bin Sumaid itu beliau kumpulkan. Maka jadilah kitab Fawaidul Mukhtarah. Faedah-faedah yang terpilih. Kemudian juga ada karya beliau yaitu Syamsul Munirah. Kitab yang dihimpun oleh beliau, dikumpulkan dari referensi-referensi pakar fikih. Itu beliau kumpulkan dari beberapa kitab
ada ibadah sudah terlebih dahulu itu terbit. Kemudian juga muamalah baru terbit itu. Belum lama ini kita pun dapat biasanya hadiah dapat. Dan munakahat yang bab nikah. Karena fikih itu kan 4 ya. Ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Yang sudah ada Syamsul Munir itu ibadah, muamalah, munakahat. Jinayat mungkin masih dikumpulkan. Nah, jinayat ini kan yang membahas tentang kalau ada yang mencuri ada hukumannya, kemudian berzina itu ada hukumannya, itu jinayat itu. Itu mungkin masih di dalam proses. Kalau 3 ini sudah terbit, bahkan ibadah itu sudah direvisi lagi, sudah terbit yang baru lagi ibadah itu. Masya Allah, karangan beliau diterima banyak kalangan dan Masya Allah isinya luar biasa. Nah, itulah sedikit ya apa yang kita bisa sampaikan mengenai Sayyid Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Dan Masya Allah beliau saya kenal banget. Jadi orangnya Masya Allah akhlaknya luar biasa, santun dan juga dermawan Masya Allah. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca kitab ini dari awal. Disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Itu pertama Kitabul Ilm, kitab ilmu. Fadlul ilm wa ta'lim, keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala li nabihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk nabinya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, mintalah engkau kepadaku tambahan ilmu. Wa amarahu bi talabi ziyadah minal ilmi. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta kepada Allah tambahan ilmu. Idh huwa asyraful khisal. Karena ilmu adalah asyraful khisal, perkara yang paling afdol. Wa arfa'ul khilal, dan sesuatu yang paling agung. Kalau memang ada yang lebih mulia daripada ilmu, niscaya Allah akan mengajarkan kepada Nabi untuk minta kepada Allah sesuatu hal tersebut. Karena tidak ada lagi yang lebih afdal daripada ilmu. Makanya Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan ilmunya setiap saatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap beliau salat subuh, setelah salat subuh beliau itu selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang manfaat, wa qalban khashi'an, dan hati yang khusyuk, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Itu setiap harinya doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat subuh. Kalau kita kan mintanya apa? Yang ada di pikiran kita itu yang penting harta. Bagaimana kerjanya supaya lancar, rizkinya lancar, itu saja yang kita minta. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap subuh minta kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Tidak ada yang lebih afdal daripada ilmu. Kalau ada, itu akan diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang khutbah. Ketika beliau di masjid sedang khutbah, memberi nasihat kepada para sahabat yang ada. Di saat itu tiba-tiba ada seseorang yang datang dari
Syam bawa barang dagangan, dan kebetulan di Madinah kala itu sedang mengalami mungkin istilah kita sekarang resesi. Jadi segala barang itu naik harganya, mahal. Ya. Jadi perekonomian sedang menurun saat itu, barang semuanya mahal. Ya wajar kalau di dalam negeri mahal barang, begitu ada dari luar masuk, tentunya persaingan harga pasti. Ya, penduduk Madinah lebih memilih barang yang dari luar. Dan waktu itu yang datang itu Dihya Al-Kalabi. Dia belum masuk Islam. Nanti Dihya Al-Kalabi itu masuk Islam, seorang sahabat Rasulullah. Kalau malaikat Jibril datang membawa wahyu kepada Rasulullah, ada kalanya itu malaikat Jibril wajahnya itu menyerupai Dihya Al-Kalabi. Jadi Dihya Al-Kalabi datang dari Syam bawa barang dagangan, banyak keperluan-keperluan sehari-hari. Ketika orang-orang yang ada di masjid sedang bersama Rasulullah mendengarkan Dihya Al-Kalabi ini datang, dan kebetulan dia juga pakai gendang datangnya, ya pakai semacam alat musik gitu, gendang atau apa, dipukul-pukul sehingga ada suaranya. Dan di saat itu orang-orang tahu kalau Dihya Al-Kalabi ini bawa barang dagangan sudah. Langsung bergegas berbondong-bondong mendatangi Dihya Al-Kalabi. Takut kehabisan. Yang mana duluan sudah. Jadi Rasulullah SAW ditinggalkan di saat itu. Ada di dalam masjid. Ada riwayat mengatakan hanya sisa 12 orang laki-laki dan 1 orang perempuan masih tetap mendengarkan ceramahnya Rasulullah. Ada lagi yang mengatakan riwayat yang tersisa hanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Akhirnya ketika melihat orang-orang ini meninggalkan Rasulullah, Rasulullah masih khutbah ini. Ya, Rasulullah di saat itu masih khutbah. Dan di saat itu Rasulullah mengatakan, seandainya kalian semuanya keluar dari majelis ini, dari masjid ini, tidak tersisa di antara kalian seorang pun, maka lembah ini, kampung ini akan mengalir api, akan keluar, akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan menuntut ilmu itu bisa mencegah dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan demikian. Bahkan di dalam tafsir itu disebutkan ada kalanya Rasulullah mengatakan Allah akan turunkan dari langit batu-batu sebagai siksa. Seandainya tidak ada tersisa seorang pun yang masih mendengarkan ceramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Dan ketika mereka melihat barang dagangan, aulahwan atau sesuatu yang sia-sia, karena ada alat musiknya juga itu, pakai gendang juga ketika masuk barang tadi itu, supaya orang-orang datang menghampiri, beli. Infaddu ilaiha, mereka itu ke sana untuk mendapatkan barang dagangan tadi itu. Wa tarakuka qa'ima, kamu ditinggalkan ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ceramah, berdiri saat itu. Qul ma indallahi khairun, katakanlah wahai Muhammad, ma indallahi khairun, apa-apa yang ada di sisi Allah. Maksudnya yang kita berada di dalam majlis, yang ada bersama Rasulullah di saat itu mendengarkan khutbahnya Rasulullah, khairun, itu lebih baik, minal lahwi, daripada perbuatan yang sia-sia, wa minat tijarah, dan daripada barang dagangan tadi. Wallahu khairur raziqin, Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ilmu itu lebih afdal daripada harta. Dan mencari ilmu itu, mempelajari ilmu bisa menjadi sebab kita selamat dari bala malapetaka Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karenanya beruntung ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah kalau kita dipilih oleh Allah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis ilmu ini lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bisa gak kita sholat sunnah 1000 rakaat? 2 rakaat ba'diyah qobliyah aja udah berat ya, sudah banyak godaannya. Ini 1000 rakaat lebih afdal dari sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal kita hadir majelis ilmu mungkin gak sampai 1 jam atau berapa menit, saya 30 menit ke atas lah, paling lebih dari 30 menit. Sudah bisa lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tarawih itu kita alhamdulillah kalau bulan Ramadan ya, itu memang pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, sehingga imbasnya itu ringan ibadah. Makanya kita bisa menghatamkan Al-Quran dengan mudah. Sholat tarawih 20 rakaat ditambah lagi 3 rakaatnya dengan witirnya. Ini 1000 rakaat, bayangkan coba. Lebih afdol dari itu. Kemudian juga lebih afdol daripada mengantar atau mengurus 1000 jenazah. Mengurus 1 jenazah, 2 jenazah kalau ada, itu pun kita makan waktu. Ini 1000 jenazah, bayangkan coba. Lebih afdol juga daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Dalam satu waktu ini kita bisa hanya berapa menit duduk atau 1 jam katakan, lebih afdol dari semuanya itu. Ini adalah amalan yang luar biasa. Makanya Sahibuz Zubat itu Imam Ibn Ruslan mengatakan apa? Wal ilmu asna sairil a'mali wa fahuwa dalilul khairi wal ifdali. Wal ilmu asna sairil a'mali. Ilmu itu adalah asna, paling afdolnya, sairil a'mal, semua amal. Wal ilmu asna sairil a'mali fahuwa dalilul khair, dan ilmu itu adalah petunjuk untuk mendapatkan kebaikan. Fahuwa dalilul khairi wal ifdali, dan juga petunjuk untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari di dalam jalan itu, perjalanan itu, satu ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mempermudah dia untuk masuk ke dalam surga. Allah gampangkan, Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Gak perlu ngantri-ngantri, karena masuk surga itu banyak fase-fasenya. Ya, setelah meninggal dunia harus husnul khatimah dulu. Meninggal dunia harus husnul khatimah. Kemudian nanti dibangkitkan. Kemudian nanti dihisab. Kemudian nanti melewati sirat, jembatan. Baru ditentukan di situ masuk ke surga atau neraka. Ini kalau kita menuntut ilmu dipermudahkan itu, dipercepat. Beruntung kita, alhamdulillah, kita datang ke masjid ini niatnya untuk mencari ilmu agama. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan, fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah. Kafadli 'ala adna rajulin min ashabi, seperti keutamaanku dibandingkan dengan paling rendahnya sahabatku di kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya tidak akan bisa sahabatnya Rasulullah mengungguli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang paling afdal misalnya siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
tidak akan bisa mengungguli daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ta'liqnya di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan di situ di dalam ta'liq ya. Dikatakan di dalam ta'liq itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika mendengarkan ayat tadi itu, wa yanbaghi an yaqula idza sami'a hadhihi al-ayah ma yaquluhu Ibnu Mas'ud. Seyogianya bagi orang yang mendengarkan ayat ini, wa qul rabbi zidni ilman tadi yang kita baca, hendaknya dia mengatakan seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rabbi zidni ilman wa yaqinan, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan yakin. Minta ditambahkan supaya kita tambah yakin. Kadang-kadang manusia ini punya keraguan macam-macam. Yang paling sering diragukan itu rezeki kadang-kadang. Padahal bahaya kalau kita ragu dengan rezeki, berarti kita ragu dengan yang memberi rezeki. Kalau kita ragu dengan yang memberi rezeki, itu bisa menyebabkan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala sudah berusaha meyakinkan kepada hamba-hambanya ketika mengatakan masalah rezeki, wa fis sama'i rizqukum. Itu di situ Allah bersumpah itu. Di situ wawunya itu gosam, sumpah Allah. Jadi Allah bersumpah rezekinya kalian nih ada di langit. Kenapa kok disebut di langit? Ketentuannya itu di langit. Karena nggak ada satupun yang bisa ngutak-ngatik, ikut campur di situ, nggak ada yang bisa. Allah sudah berusaha meyakinkan kepada manusia, cuman kadang-kadang kitanya yang kadang-kadang masih ragu akan hal rizki, padahal sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita lihat nggak usah jauh-jauh ya. Nah, kita lihat binatang sekitar kita itu, mereka ya setiap harinya nggak bingung masalah rizki. Dan subhanallah Allah kasih. Ya misalnya cicak aja, nggak usah jauh-jauh. Biasa di masjid ada cicak ya, banyak lagi, dan disunahkan dibunuh itu ya. Itu kalau kita lihat cicak, makanannya apa? Serangga yang bisa terbang ya, lalat ya, atau kadang-kadang binatang yang dari sawah itu, dan binatangnya itu nggak ada sayap. Tapi subhanallah kadang-kadang nempel dekat cicak tadi itu, nempel di tembok, akhirnya dikejar sama cicak, dimakan sama cicak. Allah kasih rezekinya. Padahal kalau kita mau pikir-pikir, seharusnya cicak ini harus punya sayap terlebih dahulu, karena makanannya ada sayap, terbang dia, lalat ya, nyamuk. Tapi subhanallah, dan kita nggak pernah lihat ada gak cicak yang mati kelaparan, nggak ada, subhanallah. Sudah diatur rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi itu laba-laba ya, itu paling tawakal itu, binatang yang tawakalnya luar biasa itu. Dia buat sarang, habis itu dia niat i'tikaf sudah ya. Tapi subhanallah ada aja, nanti lalat hampir ke sarangnya, disergap sama dia, sudah nggak bisa keluar lagi, terjebak di situ dia, masuk nggak bisa keluar. Atau nyamuk, atau serangga-serangga yang bisa terbang. Padahal kalau kita mau pikir pakai logika, kalau ukurannya itu dari logika, ya harusnya laba-labanya harus punya sayap juga dong. Tapi subhanallah itu rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita di sini minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi zidni ilman wa yaqinan, ya Allah tambahkanlah kepada aku Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepada aku ilmu, wa yaqinan, dan yakin. Nah, kemudian di dalam kitab ini disebutkan juga mengenai keutamaan ilmu. Ada cerita yang menarik di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, annahu marra bisuqil Madinah. Sahabat Abu Hurairah melewati pasar ada di kota Madinah. Fa waqafa 'alaiha. Kemudian
Abu Hurairah berhenti di situ, di pasar ini, melihat orang-orang di pasar, kelihatan banyak orang di situ. Kok enggak ada yang hadir di majelis ilmu, ada di masjid. Karena Abu Hurairah mengatakan, ya ahlas suq ma'ajazakum, wahai penghuni pasar, ma'ajazakum, betapa lemahnya kalian. Galu wa madzaka ya Abu Hurairah. Heran loh, kok Abu Hurairah ini mengatakan, menganggap yang ada di orang-orang yang ada di pasar kok dianggap lemah semuanya. Kenapa? Kok bisa begitu wahai Abu Hurairah? Kenapa? Apa maksud kamu mengatakan seperti itu? Katanya sahabat Abu Hurairah, dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu wa antum hahuna. Di sana itu ada warisan Rasulullah dibagi. Kalian hanya di sini, tidak datang ke sana, padahal di sana ada warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi. Kalian tidak ngambil bagian daripada itu. Ala tadhhabuna fatakhuduna nasibakum minhu. Hendaknya kalian itu pergi ke sana dan kalian mengambil bagian itu daripada warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya penghuni pasar ini tanya, "Galu wa aina huwa?" Di mana itu? Di mana warisannya Rasulullah dibagi-bagi itu, di mana? Abu Hurairah mengatakan, "Fil masjid," itu di masjid. Akhirnya mereka bergegas. Fa kharaju siraan, mereka langsung bergegas mendatangi masjid. Wa waqafa Abu Hurairah. Abu Hurairah tetap di pasar tadi itu. Orang-orang ini yang dari pasar datang ke masjid. Dilihat di dalam masjid tidak ada orang bagi-bagi warisan. Ya, dilihat di sana hanya ada beberapa kelompok orang gitu. Ya, bayangannya mereka ini wajar ya, biasa di pasar ya. Biasa di pasar, biasa transaksi duit semua ya. Transaksi duit, isinya duit. Jadi yang dipikirannya itu duit aja. Begitu dilihat di masjid tidak ada orang yang dapat warisan, apalagi dari warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pikirannya mereka duit aja. Akhirnya kembali lagi ke Abu Hurairah, ke pasar lagi. Mereka tanya lagi ke Abu Hurairah, mana Abu Hurairah? Tidak ada, itu nggak ada yang bagikan warisannya Rasul, nggak ada di situ. Lalu Abu Hurairah terus tanya, Abu Hurairah tanya kepada mereka, kalian melihat di dalam masjid orang di sana, apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang mereka lakukan? Yang kalian lihat tadi itu, barusan itu, apa saja yang mereka lakukan di sana? Oh iya, kata mereka, ada sekelompok orang sedang sholat, ada sekelompok orang sedang membaca Al-Quran, ada lagi yang sedang duduk di majelis dan berdialog tentang ilmu agama, yatadzakarun. Kata Abu Hurairah, itu waihakum, celakalah kalian, itulah warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Abu Hurairah. Fadzalika miratsu Rasulillah SAW. Itulah warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika ada sekelompok orang di situ sedang berdialog tentang ilmu agama. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi lam yuwarithu, mereka tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, dan juga dirham, wa innama warathul ilma, dan mereka itu hanya saja mewariskan ilmu. Biasanya orang kalau dapat warisan itu senang ya. Kalau bagi-bagi warisan, sudah terbagi warisannya senang. Dapat warisan dari ibunya mas-masan misalnya senang.
Ini warisannya Rasulullah. Masa kita nggak senang dengan warisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di dalam hadis disebutkan bahwa malaikat itu, wa innal malaikata la tadau ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya. Kenapa? Mereka menghamparkan sayapnya li talibil ilm, untuk orang yang mencari ilmu. Ridwan bima yasna, karena mereka setuju, suka apa yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu. Malaikat itu menghamparkan sayapnya supaya diinjek-injek oleh, menjadi pijakan oleh orang yang mencari ilmu. Seperti kita ini. Tadi kita dari rumah ke masjid itu udah malaikat menghamparkan sayapnya itu. Bayangkan kalau ada tamu misalnya mau datang ke Masjid Nurul Ukhuwah ini, ya, dari airport Juanda, tapi disediakan karpet merah. Ini nggak boleh injak ke bumi kakinya, harus disediakan karpet sampai ke masjid ini. Bayangkan istimewanya itu orang. Itulah yang dilakukan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sambutan, kalau kita lihat orang-orang yang diistimewakan, raja atau presiden atau pejabat, mereka disambut dengan hal demikian, yang disediakan karpet, jangan sampai nginjek bumi kakinya, itu harus nginjek karpet. Itu mereka pejabat-pejabat, ya, orang-orang yang diistimewakan. Kita ini yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, itu malaikat yang jadi hamparannya. Mereka senang dengan orang-orang yang mencari ilmu. Ada yang mengatakan memang sayapnya sendiri yang diletakkan, ada lagi yang mengatakan itu rendah hatinya para malaikat di hadapan orang-orang yang menuntut ilmu. Ada yang mengatakan mereka itu ketika terbang, ya, karena malaikat itu terbang mencari tempat-tempat, ketika mereka melihat di situ ada majelis ilmu, mereka datang menghampiri. Jadi nggak mau terbang di atas halaqah majelis ilmu, nggak mau terbang. Mereka tawadhu, mereka datang menghampiri itu. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai melewati, harus mampir. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman surga, maka mampirlah di sana. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, "Hilagud dzikir." Yaitu halaqah yang di situ disebutkan nama-nama Allah, disebutkan ilmu-ilmu agama seperti majelis-majelis ilmu. Ini taman surga, dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai taman surga. Kita kadang-kadang kalau mau makan, ya, manja kadang-kadang. Harus keluar dulu, ya, harus makan makanan yang istimewa yang ada di luar kota kalau perlu. Artinya kita tahu tempat-tempat wisata atau tempat-tempat makanan yang enak, kita tahu. Kenapa? Kita udah hampir itu, udah dijelajahi, ke sana sini sudah dijelajahi itu semua. Masa majelis ilmu kita hanya tahu satu tempat saja, yang kita mampiri, yang kita singgah di sana hanya satu tempat saja. Padahal ini adalah taman surga. Ya, kita perbanyak taman surga itu, perbanyak hadir di majelis ilmu. Dan Masya Allah di Pasuruan ini, Masya Allah, warga Pasuruan ini antusias dengan majelis ilmu, dan banyak sekali. Di sana sini banyak majelis, hadir itu hampiri di sana. Dan setiap tempat yang kita hadir di majelis ilmu di sana, itu akan menjadi saksi nantinya. Setiap tempat yang kita ibadah di situ, melakukan amal baik di situ, itu akan menjadi saksi. Bahkan yang pertama nangis nanti ketika kita meninggal dunia bukan keluarga kita, itu tempat. Maka dikatakan, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu." Ada orang-orang yang zalim itu seperti Firaun dan pengikutnya, itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi.
Kenapa? Karena mereka tidak ada amal baik sedikit pun. Jadi nggak ada saksi kebaikan tempat-tempat itu. Nggak ditangisi. Mafhum kebalikannya apa? Mafhum kebalikannya berarti ada tempat-tempat yang ditangisi. Yang maksudnya tempat-tempat itu menangis dengan setiap orang yang melakukan amal baik itu. Mafhum kebalikan ayat tadi itu Fir'aun itu nggak ditangisi itu. Dan pengikut-pengikut, karena nggak ada amal baik yang diangkat dari tempat tadi itu, dari bumi ke atas atau dari bumi ke atas ke langit ini, nggak ada yang diangkat di situ. Sebaliknya, kalau ada orang melakukan amal baik, tempat-tempat itu menjadi saksi. Nanti kalau kita meninggal dunia, itu akan menangisi. Itu yang pertama kali menangisi. Makanya kita perbanyak tempat-tempat yang kita lakukan di situ kebaikan. Karena itu nanti jadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Tinggal berapa menit ini? Isya. Nah itu. 1 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan atau apa? Ini sampai Isya apa ditulisnya atau gimana ini? Isya ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bekal bagi kita untuk berjumpa dengan Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.